Cerita dimulasi saat Serafina membuka matanya dengan lemas, mendapati dirinya duduk bersandar di dinding sel yang gelap dan kotor. Begitu melihat sekeliling dengan bingung, rahangnya jatuh saat menyadari kedua tangannya sudah terikat rantai besi. Sambil meringkuk di lantai, wajahnya pucat pasi saat mengingat kekalahan pasukannya. Dia duduk membeku sambil meraba kalung budak di lehernya, hingga ingatannya perlahan memudar kembali ke masa lalu yang kelam. Pikiran Serafina melayang ke masa lalunya di sebuah lembah kering, tempat pertempuran besar terjadi. Pasukan kerajaan digempur habis-habisan oleh kaum barbar dalam bentrokan jarak dekat yang sangat brutal dan berdarah-darah. Sebagai kapten, Serafina terus membentak pasukannya supaya tidak goyah saat rentetan tembakan senapan mulai dilepaskan untuk menahan gempuran lawan yang semakin menggila. Dia bahkan turun langsung menebas dada prajurit barbar, namun pasukannya terus berjatuhan hingga menyisakan lautan mayat. Di tengah tumpukan jenazah ksatria, dia hanya bisa meneguhkan niat dari balik helmnya. Keadaan makin kacau saat Jenderal Feor yang raksasa muncul menghancurkan barisan depan sambil memanggul pedang berdarah. Dengan senyum buas, monster itu menunjuk Serafina dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Tanpa pikir panjang, Serafina memberikan pesan terakhir kepada bawahannya, lalu melompat tinggi menyerang Feor. Dia berlari gesit di tanah demi menjadi umpan agar sisa pasukannya punya kesempatan untuk melarikan diri. Senjata Serafina remuk seketika dihantam tenaga murni Feor yang mengerikan. Matanya membelalak ngeri saat menyadari sihir pamungkas andalannya sama sekali tidak mempan melawan monster kuat itu. Merasa sudah kalah, Serafina memohon eksekusi mati yang terhormat, tapi Feor malah menyeringai lebar memperlihatkan gigi tajamnya. Jenderal itu justru mengklaim tubuhnya sebagai harta sebelum kesadaran Serafina kembali ke masa kini. Lamunan itu buyar saat dia kembali ke sel yang gelap dengan napas terengah-engah. Serafina terus menelan ludah ketakutan sambil membayangkan nasibnya yang mungkin akan segera disiksa habis-habisan di meja interogasi. Karena imajinasi liar yang merendahkan harga dirinya, dia mulai berguling meratap frustrasi di atas lantai penjara. Wajahnya memerah padam menahan malu sebelum akhirnya dia bangkit berdiri dengan keringat yang bercucuran deras. Tangisnya pecah saat mengingat pasukannya hancur dan rakyatnya kelaparan. Dia memukul dinding sel karena merasa gagal menjalankan tanggung jawab sebagai ksatria pelindung kerajaan. Tepat saat itu, telinganya menangkap suara langkah kaki mendekat yang membuatnya langsung bersikap waspada. Dari balik jeruji, muncul sepasang kaki bersepatu bulu milik seorang pelayan yang kehadirannya sungguh tidak disangka-sangka. Begitu melihat keranjang yang dibawa pelayan itu, mata Serafina menyipit tajam penuh kecurigaan. Dia langsung membentak marah dan menuduh gadis di depannya sebagai algojo yang akan menyiksanya di ruang interogasi gelap. Tapi rupanya Cersei malah melepaskan gembok belenggunya dan menjelaskan tugas sebenarnya. Ternyata dia hanya disuruh merapikan penampilan Serafina karena sang ksatria terpilih untuk menjadi istri sah Jenderal Feor. Mendengar kabar buruk itu, Serafina mencoba memberontak. Meski tangannya diikat kuat ke dinding bata, dia hanya bisa merenungkan nasibnya sambil bersiap mental kalau rantainya dikencangkan untuk siksaan yang mengerikan. Sementara di luar kamp, Jenderal Feor tampak menyeringai lebar sambil menancapkan pedang besarnya ke tanah. Dia benar-benar menganggap sang ksatria sebagai harta rampasan perang yang paling memuaskan untuk segera dikuasai. Akibatnya, Cersei mulai berjongkok di dekat keranjangnya dan telaten mengusap sisa darah di kulit Serafina. Dia terus mengamati sang ksatria sambil memuji reputasi hebatnya demi mempersiapkan fisik calon pengantin baru. Napas Serafina memburu hebat karena murka. Dia merasa sangat terhina saat dedikasi ksatrianya kini cuma dinilai lewat bentuk fisik dan tajamnya pisau kecil milik Cersei. Setelah dipermalukan habis-habisan, Serafina akhirnya jatuh pingsan dan pikirannya melayang melihat kota dari udara hingga atap kastil megah di mana Sidious berwajah serius menunggunya sementara Serafina mendengarkan perintah. Di sana, tatapan tajam terpancar dari wajah tegas Sidious saat dia menyerahkan surat perjamuan mewah. Membuat wajah Serafina bingung sekaligus tegang saat Serafina mendengarkan tegang instruksi yang sangat memuakkan itu. Tapi pemandangan miris terlihat di jalanan. Ada pria kurus bersembunyi di balik bayangan sementara warga membaca pengumuman dengan lesu, tepat ketika kereta merah melintas membawa kaum elit menuju pesta kerajaan. Serafina tiba di rumah besar mewah, disambut pria membungkuk hormat. Saat Serafina bergaun merah muda, langsung merasa muak melihat suasana aula berpesta yang sangat riuh dan berisik. Akibatnya, telinga Serafina mulai panas mendengar para wanita bergaun bergosip tentangnya. Membuat wajah kesal Serafina sulit disembunyikan, sampai akhirnya wajah muak Serafina terlihat jelas saat rumor murahan mulai dilontarkan. Tanpa rasa bersalah, seorang wanita pirang menyapa dan mengajaknya ke taman mawar malam.
Lalu mereka duduk di gazebo putih sambil si wanita tersenyum antusias menceritakan kekejaman musuh sebagai bahan candaan. Karena sudah tak tahan, Serafina marah berapi-api menghadapi wanita mengipas santai yang terus bicara dengan meremehkan perjuangan Ksatria, hingga ia pun memutuskan pergi meninggalkan ruangan yang terasa sangat menyesakan itu. Dia mulai melepas sepatu kesal, lalu menatap Sayu keluar kereta. Hingga jantungnya berdegup kencang melihat jalanan kusam kumuh yang penuh dengan aksi perampokan warga secara brutal. Tanpa ragu, Serafina menodongkan pedang tajam saat para perampok nekat menyerang. Dia bergerak cepat memukul mundur lawan, lalu melompat dengan pedang demi menyelamatkan nyawa orang tak bersalah yang nyaris terbunuh. Tapi saat melihat perampok menangis putus asa karena kelaparan, Serafina malah memberikan kalung permata miliknya sambil menurunkan ujung pedang, membiarkan para penjahat bersujud syukur karena mendapat bantuan yang tidak terduga. Di bawah langit bulan biru yang tenang, dia berdiri di atap kastil putih dan berdoa khusyuk berzirah demi keselamatan rakyat. Namun, tiba-tiba jantungnya mencelos karena terkejut diganggu bayangan hitam besar. Tiba-tiba wajah Sidious gelap muncul dan dia berdiri mengintimidasi keras, lalu membentak penuh murka menyuruh Serafina segera menikah demi ambisi politik keluarga besar mereka. Mimpi buruk itu berubah menjadi monster cakar hitam yang membuat Serafina menjerit ngeri histeris. Apalagi bayangan Sidious terus menekan mentalnya hingga dia merasa benar-benar terjebak dalam kegelapan yang pekat. Begitu tersadar, dia melihat sekitar bingung dengan tubuh gemetar. Lalu terus menoleh ketakutan karena mendapati General Fair ternyata tidur tepat di samping ranjangnya dengan posisi yang sangat dekat sekali. Serafina terlonjak kaget melihat pria raksasa telanjang di ranjangnya. Matanya membelalak sambil menunjuk penuh tuduhan dan menuntut penjelasan masuk akal atas situasi membingungkan yang sedang dialami saat ini. Feor tertawa santai menyinggung kejadian semalam, membuat wajah Serafina pucat pasi dan tangannya gemetar hebat karena mengira kehormatannya sebagai ksatria telah direnggut paksa oleh musuh yang menangkapnya. Dia membayangkan masa depan kelam sebagai budak yang melahirkan anak musuh, hingga akhirnya nekat meraih pedang besar dengan tatapan penuh amarah untuk mengakhiri hidupnya sendiri demi menjaga martabat. Serafina berlutut sambil menangis sesenggukan, memohon agar Feor segera mengeksekusinya demi menjaga sisa martabat ksatria yang dia rasa sudah hancur total. Tapi Feor malah mencemooh logika ksatria itu dengan wajah bosan, memicu amarah Serafina sebelum akhirnya seorang gadis kecil tiba-tiba muncul menyela perdebatan sengit mereka yang terasa sangat canggung. Tanpa diduga, gadis itu membongkar fakta memalukan bahwa semalam Serafina cuma muntah-muntah hebat karena efek obat, menjelaskan bahwa semua itu hanyalah reaksi medis yang memang sengaja diberikan oleh mereka. Rahang Serafina jatuh seketika saat menyadari dirinya sangat bodoh, apalagi Cersei menjelaskan bahwa racun pelumpuh yang mereka gunakan sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ksatria wanita tersebut dari luka parahnya. Di tengah suasana canggung, Feor menyatakan berniat menikahi Serafina, membuat wajah ksatria wanita itu memerah padam karena malu yang sangat luar biasa. Akibatnya, Feor pergi begitu saja setelah mengingatkan soal sarapan, meninggalkan Serafina yang jatuh lunglai di lantai sambil meratapi nasibnya yang sekarang terasa jauh lebih aneh daripada mimpi buruknya. Pikiran Serafina pun melayang ke masa lalunya. Teringat sang kakek yang selalu menyayangkan bakat pedangnya hanya karena dia seorang wanita, sebuah kenangan pahit yang terus membayangi langkahnya. Lamunan itu makin perih saat teringat sang kakak yang meremehkannya, menganggap pedang di tangan wanita tidak berguna dan menyuruhnya patuh untuk segera menikah demi kepentingan politik keluarga mereka. Lamunan itu buyar saat dia sadar hanya Feor yang pernah memuji kemampuannya, membuat hatinya bimbang saat melangkah keluar ruangan untuk menghadapi kenyataan. Sambil menyiapkan mental, Serafina mengira akan diberi ransum basi untuk menghancurkan harga dirinya. Namun saat membuka pintu, Feor justru menyambutnya dengan bangga di depan meja makan penuh sajian. Realitanya, dia disuguhi daging panggang mewah berkualitas tinggi, porsi raksasa yang tak pernah ada di kampung halamannya, yang gersang, membuat ilernya hampir menetes meski dia berusaha keras menjaga sikap. Karena merasa gengsi, Serafina menuduh ini rencana licik untuk menjinakkan semangat satrianya, lalu dengan angkuh menolak makanan itu, meskipun perutnya sudah meronta-ronta minta diisi sejak mencium aromanya. Tepat saat Serafina menahan malu karena perutnya berbunyi, Feor menasehati bahwa rasa lapar adalah bukti semangat hidup yang harus selalu dihormati siapapun. Senyum hangat Beor pun meluluhkan keras kepalanya. Ditambah lagi, gadis kecil itu membisikkan rahasia soal asal mula daging mewah tersebut yang ternyata disiapkan secara khusus hanya untuk menyambut kedatangan Serafina.
Ternyata, Feor secara khusus berburu naga ganas demi menyambutnya, membuktikan bahwa pria itu memiliki martabat layaknya raja sejati yang sangat menghargai kemampuan pedang Serafina lebih dari keluarga ksatria itu sendiri. Serafina akhirnya menyerah pada rasa laparnya dan mencoba memotong daging mewah yang disiapkan Feor itu. Begitu suapan pertama masuk, matanya langsung membelalak karena tekstur dagingnya terasa sangat empuk dan tidak masuk akal. Pertahanan mental sang satria pun runtuh seketika saat kelezatan ekstrem itu memanjakan lidahnya. Sera mulai melahap hidangan tersebut dengan sangat buas. Bahkan air mata kebahagiaan sampai mengalir deras membasahi pipi merahnya yang tembam. Begitu tersadar dia sudah makan dengan cara yang memalukan, Serafina langsung berdehem untuk merapikan wibawanya. Dia pun kembali memasang wajah dingin dan bertanya dengan nada serius tentang dari mana sebenarnya asal daging tersebut. Karena penasaran, Serafina pun mengintip lewat celah jendela untuk melihat sumber daya milik musuh. Alih-alih melihat hewan ternak biasa, rahangnya hampir jatuh saat dia melotot kaget melihat sosok monster raksasa di sana. Wajah Serafina berubah pucat pasi setelah menyadari bahwa dia baru saja memakan naga legendaris yang sangat ganas. Meski otaknya merasa terancam, refleks tubuhnya malah terus mengunyah sisa potongan daging di atas piringnya. Melihat tawanannya mulai bisa menyesuaikan diri, Feor tertawa lepas dan mengajaknya berjalan-jalan keluar rumah kayu. Namun, Serafina langsung cemberut dan menolak keras karena dia masih merasa enggan untuk beramah tamah dengan pihak lawan. Feor pun mulai menggunakan taktik licik dengan memberikan wejangan hidup yang sedikit merendahkan harga diri ksatria miliknya. Provokasi itu sukses besar, membuat wajah Sera memerah padam karena dia merasa tertantang untuk membuktikan keberaniannya. Sambil terus menggerutu kesal, dia mengikat sepatunya kuat-kuat dan memutuskan untuk mengikuti langkah kaki Feor keluar ruangan. Matanya pun langsung disuguhi pemandangan padang rumput yang membentang sangat luas hingga ke ujung cakrawala. Serafina berjalan perlahan dan tanpa sadar mulai terhipnotis oleh keindahan alam yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Langkah kakinya sempat terhenti saat dia menatap kagum ke arah langit cerah yang memantul indah di lautan. Meski hatinya bergetar melihat kemegahan alam tersebut, Serafina tetap memalingkan wajah dan kembali memasang muka judes. Dia sengaja terus merajuk dan mencari-cari kesalahan kecil agar tidak terlihat seperti sedang memberikan pujian kepada wilayah musuh. Tembok angkuhannya benar-benar retak saat melihat kawanan naga terbang bebas di langit seperti burung peliharaan biasa. Melihat ekspresi konyol Sera tersebut, Feor pun kembali menggodanya hingga wajah gadis itu merona merah karena sangat malu. Pikiran Serafina langsung melayang ke masa lalu negerinya yang sangat gersang saat dia berdiri di depan air terjun jernih. Pemandangan sempurna ini membuatnya menunduk lesu karena harus mengakui bahwa tanah kelahiran musuhnya memang jauh lebih makmur. Lamunan itu buyar saat Feor mendadak melepas bajunya dengan sangat santai untuk bersiap mandi di pinggir sungai. Serafina yang awalnya sedang termenung sedih langsung tersentak kaget dan bimbang harus bereaksi seperti apa menghadapi situasi ini. Meskipun Feor hanya ingin mengajaknya mandi sesuai tradisi lokal, Serafina tetap mengamuk dan menolak ide brutal itu mentah-mentah. Baginya, mandi bersama pria di alam terbuka adalah hal yang paling tidak bisa diterima oleh harga diri bangsawan miliknya. Karena penolakan keras itu, Feor akhirnya mengalah dan pergi membiarkan Serafina bersiap mandi dengan tenang bersama Cersei. Di dekat air terjun, mereka mulai membahas adat kebersihan yang wajib dilakukan warga lokal. Meskipun sudah diberi privasi, mata Serafina tetap waspada karena curiga kalau pria itu masih mengintip. Tapi bukannya melihat Feor, dia justru disambut oleh penampakan monster reptil yang tiba-tiba muncul dari semak. Melihat satwa ajaib yang berkeliaran bebas di sekitar sungai membuat nyali sang bangsawan seketika ciut. Serafina gemetar hebat menyadari kalau nyawanya sedang terancam di tengah alam liar yang sangat asing baginya. Karena panik, Serafina kabur tanpa pakaian hingga menggigil kedinginan. Dia langsung bersembunyi di balik batu saat mendengar suara langkah kaki pria yang makin mendekat ke arah posisinya berada. Serafina sudah pasrah bakal bertemu penjahat mesum, tapi rahangnya hampir jatuh saat melihat sosok tampan rupawan muncul. Pria berwajah bersih itu terlihat sangat atletis dan sama sekali tidak terlihat menakutkan. Pria itu ternyata sangat sopan dan mulai mengobrol santai tentang asal-usul keluarganya. Sikapnya yang sangat gentleman membuat wajah Serafina merona merah karena perlahan rasa kagum mulai tumbuh di dalam hatinya. Begitu tahu pria ini memiliki darah ksatria, Serafina makin tersentuh saat tubuhnya yang menggigil dibalut dengan sebuah mantel hangat. Senyuman lembut pria itu benar-benar meluluhkan pertahanan diri sang bangsawan yang sedang rapuh. Jarak yang terlalu dekat bikin kepala Serafina pusing bukan main.
Begitu dia nyaris pingsan, pria tampan itu langsung sigap membopongnya layaknya seorang putri sejati untuk dibawa kembali pulang dengan selamat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Cersei yang langsung memanggil pria tampan itu dengan nama Feor. Ternyata dia adalah si barbar yang baru saja mencukur habis brewok tebalnya demi menjaga kenyamanan sang tawanan. Meski baru saja ditampar keras, Feor justru tertawa lebar sambil menjelaskan alasannya menjaga jarak selama ini. Kejujurannya itu bikin amarah Serafina mendadak padam, dan dia hanya bisa terdiam mendengarkan penjelasan tulus tersebut. Tatapan tulus dan godaan panggilan istri dari Feor sukses bikin wajah Serafina merona panas sampai ke telinga. Karena tak sanggup menahan rasa malu, dia langsung berteriak marah sambil berlari menjauh meninggalkan pria itu. Saat berjalan sendirian di hutan, Serafina diam-diam tersenyum membayangkan ketampanan Feor. Sepertinya benih cinta mulai tumbuh di hati sang bangsawan, meskipun dia masih terus berusaha keras untuk selalu menyangkal perasaan tersebut. Tapi sayangnya kebahagiaan itu cuma sekejap, karena beberapa hari kemudian, brewok lebat Feor sudah tumbuh lagi. Serafina cuma bisa menatap datar dengan penuh kekecewaan, melihat sosok satria impiannya kembali menjadi barbar biadab. Sera langsung menuntut jawaban karena Feor dengan cerobohnya memperlihatkan lokasi markas. Dia berteriak marah penuh frustasi melihat jenggot berantakan itu sambil menjelaskan betapa bodohnya taktik militer sang pria. Bukannya insaf, Feor malah tertawa lebar mendengar omelan itu dan tiba-tiba melamar tanpa ragu. Bikin Sera tersipu malu sekaligus makin frustasi menghadapi tingkah ajaib dari calon suaminya ini. Tanpa disangka, ratusan pasukan menghadang di depan jalan dengan senjata lengkap, membuat wajah Sera pucat pasi karena dia sudah bersiap untuk mati dikeroyok habis-habisan oleh musuh yang garang. Akibat bentakan Feor, pasukan langsung santai dan ternyata mereka cuma mau antre buat latih tanding. Kenyataan yang bikin logika Sera benar-benar jungkir balik seketika karena salah mengira niat mereka. Feor yang awalnya tak mengerti langsung memberi perintah mundur mutlak. Dia kembali menghadap prajuritnya hingga sebuah jalan terbuka lebar bagi mereka untuk lewat dengan aman tanpa gangguan sedikit pun. Sambil menata mentalnya kembali, Sera melangkah dengan sepatu angkuh dan memasang wibawa komandan. Tapi siapa sangka para musuh di sekitarnya malah menangis terharu melihat kecantikan sang dewi yang lewat. Pertahanan gengsi Sera rontok saat para prajurit berebut meminang dengan senyum buas mengagumi. Suara lamaran massal itu terus bergema sampai membuat emosi sang satria pirang ini meledak lagi karena kesal. Feor menjelaskan filosofi suci bangsanya dengan bangga. Seketika doktrin rasis di kepala Sera hancur lebur saat mereka mulai menyusuri jalan kedamaian yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya dalam hidup. Setelah melihat aktivitas wajar keseharian itu, langkah Sera melambat sambil meresapi kehangatan komunal para wanita yang merajut damai. Dia pun mulai menyesali semua pikiran buruknya tentang orang-orang di sini. Feor langsung memandu mereka menuju sebuah rumah kayu yang cerobongnya mengepulkan asap. Tak lama dia pamit pergi untuk rapat tetua sambil berteriak memanggil sang pemilik rumah agar segera keluar menyambut. Begitu tirai terbuka, Aenna muncul dengan senyum lebar. Tapi kocaknya, Feor malah merangkul pundak Cersei dan memperkenalkannya sebagai calon istri yang sukses bikin wanita itu melotot kaget bukan main. Wajah Cersei langsung memerah, menahan malu saat harga dirinya sebagai ksatria diinjak-injak. Untungnya, ketel teh yang mendidih segera mengalihkan suasana canggung di dalam rumah tersebut. Aenna terus memuji anak-anaknya yang cekatan, sementara Cersei hanya bisa terdiam melihat si kecil Gatar, sanggup memanggul kayu bakar raksasa, yang membuktikan kalau mereka memang bibit unggul pejuang yang tangguh. Saat kayu mulai dilalap api perapian, Aenna menyajikan secangkir teh hijau hangat yang aromanya sangat menenangkan. Seketika itu juga rasa curiga di benak Cersei perlahan mulai memudar tanpa disadarinya. Setelah merasakan kesegaran luar biasa di tubuhnya, Cersei langsung menghabiskan teh itu sampai tak tersisa sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya tentang keberadaan para lelaki di desa yang nampak sepi ini. Aenna yang tadinya ceria mendadak menunduk dengan senyum sendu. Dia mengungkapkan kalau suaminya telah tewas dalam perang wilayah akibat serangan militer dari negeri yang dilayani oleh Cersei sendiri. Mendengar fakta itu, pundak Cersei langsung merosot dan matanya bergetar hebat karena merasa sangat berdosa. Dia mencoba membela doktrin satria di kepalanya, namun hati nuraninya justru menolak untuk bersikap keras. Melihat senyum tulus Gatar yang seolah memaafkannya, Cersei pun tak sanggup lagi menahan beban moral, lalu bersujud di lantai sambil menawarkan nyawanya sebagai penebus dosa atas kekejaman pasukan militer negerinya dulu.
Enna justru menutup matanya dengan tenang sambil mengakui kesedihan yang pernah dia rasakan. Pengampunan tak terduga ini malah membuat batin Cersei semakin tersiksa karena tidak sesuai dengan hukum rimba ksatria. Pikiran Enna pun melayang ke masa saat dia mendampingi detik terakhir suaminya. Kemudian dia menjelaskan bahwa kematian bagi bangsanya adalah takdir suci yang tak perlu dibalas dendam. Lamunan itu buyar saat suasana rumah kembali hening. Cersei nampak terdiam meresapi filosofi tersebut yang perlahan meruntuhkan seluruh keangkuhannya di hadapan ketabahan luar biasa yang dimiliki oleh keluarga musuhnya ini. Sialnya, momen damai itu hancur saat peluit bahaya melengking tinggi. Langit-langit rumah mendadak meledak akibat serangan eksternal yang brutal hingga membuat mereka semua terjebak di tengah reruntuhan kayu dan kepulan debu. Kepulan debu masih tebal saat kaki raksasa menjebol atap, membuat Serafina terlempar ke lantai dan menatap ngeri pada wujud naga Tsukebekshi yang mendadak muncul mengintimidasi seluruh warga desa itu. Cersei mendekat menjelaskan bahwa naga itu ditarik oleh kepulan asap, memicu amarah Serafina yang langsung mengambil kendali dengan raut wajah tegas untuk menyuruh para warga segera melakukan evakuasi sekarang. Saat naga mulai terpancing tangisan bayi, Serafina justru menepis ajakan kabur dari Cersei dan mengkritik keras mentalitas warga barbar yang selalu pasrah menganggap kematian adalah takdir suci yang harus diterima. Sambil meneriakkan gelar ksatrianya, Serafina nekat menerjang sang naga yang membuat Cersei ternganga kaget melihat tawanan musuhnya itu pasang badan demi nyawa orang lain. Menyadari pertahanan sang monster ternyata cukup lemah, Serafina tersenyum arogan dan bersumpah takkan membiarkan satupun warga mati sebelum dia benar-benar melanjutkan serangan ronde keduanya dengan lebih ganas lagi. Sikap keras kepala yang heroik itu berhasil menyentuh hati Cersei yang tertawa sambil menangis syukur, memberi ruang bagi warga untuk lolos sementara Serafina sengaja menjadi umpan pengalih perhatian monster. Di perbatasan lain, pasukan Barbaroi yang dipimpin Feor akhirnya tiba dan langsung mendominasi pertempuran dengan menjerat serta memenggal kawanan naga secara sistematis menggunakan kekuatan mereka yang sangat luar biasa besar. Cersei muncul membawa kabar genting bahwa Serafina tertinggal sendirian, membuat raksasa Feor tanpa ragu melesat pergi demi menyelamatkannya dari ancaman maut yang sudah ada di depan mata. Kembali ke reruntuhan desa, kecepatan monster itu sukses membuat fisik Serafina terkuras habis, apalagi saat satu-satunya senjata andalannya akhirnya patah hingga membuatnya berdiri membeku menghadapi keputusasaan yang sangat nyata. Tanpa alat pertahanan di bawah rahang naga yang siap menerkam, sang komandan menunduk mengingat senyum warga yang ia lindungi, memilih memejamkan mata untuk menerima ajal dengan perasaan sangat damai. Setelah menebas monster itu sampai hancur, Feor membuka helmnya dan menunduk meminta maaf karena pahlawan desa mereka nyaris terbunuh, memperlihatkan wajah asli yang ternyata sangat ramah dan penuh hormat. Disuguhkan senyum hangat dari sosok pria perkasa yang menatapnya penuh iba. Dinding keras ksatria Serafina pun runtuh seketika, hingga air matanya mulai mengalir deras tanpa bisa dia tahan lagi. Memaklumi pelepasan beban dari gadis malang tersebut, Feor hanya tertawa lega, lalu menggendongnya pulang di bawah cahaya senja, sekaligus menghapus tuntas segala batasan status musuh yang pernah ada sebelumnya. Sera duduk santai minum di depan api unggun, tapi wajahnya memerah hebat pas ingat kejadian digendong Feor tadi, apalagi teman-temannya ajak ngobrol ramah, sampai dia tersipu malu sendiri. Tapi ketenangan itu buyar waktu peri kecil tiba-tiba muncul dan mengejek Sera yang lagi melamun, bikin dia langsung tersedak kaget sambil melihat makhluk mitos itu berputar riang di depannya. Karena nggak percaya apa yang dia lihat, Sera langsung berbalik cari Feor buat nuntut penjelasan. Tapi si pria cuma tersenyum tenang pas rombongan makhluk asing dipimpin Elder Fast datang mendekat. Kepala Sera langsung berdenyut pusing pas Nimhala menawarkan minuman dan Karkaroth muncul dengan elegan. Ternyata seluruh ras legendaris benar-benar ada di depan matanya sekarang dan dipuji Fast. Setelah momen pemberian itu, Feor meyakinkan Sera buat mencabut bilah pedangnya, dan seketika mata si ksatria melebar takjub melihat ukiran indah pada senjata yang kualitasnya terasa sangat luar biasa superior. Pas dia meneliti detail pantulan bajanya sambil teringat proses mencabut tadi, Sera langsung kena syok berat begitu dengar dari Elder Fast kalau pedang itu terbuat dari mithril, logam dongeng yang legendaris. Melihat Sera mulai terpancing, Feor secara resmi memperkenalkan Elder Fast yang bangga Nimhala, serta para peri kecil yang menari riang, biar sang komandan ksatria itu mengakui kalau keberadaan mereka nyata.
Feor sama Karkaroth cuma bisa tersenyum memaklumi sambil tegaskan eksistensi mereka karena reaksi syok kultural yang ditunjukkan Sera memang sudah mereka duga sejak awal pertemuan mereka di desa ini. Pikiran Sera makin lumpuh total buat mencerna fakta sampai dia menunduk syok berat. Bahkan setelah terima daun penenang, tubuhnya malah tumbang melemas karena nggak sanggup lagi nanggung beban informasi segila ini. Lamunan Sera buyar pas Feor mulai bicara pelan soal alasan mereka bersembunyi, bikin si ksatria menatap kaget, lalu tertawa, ingat janji sambil melihat warga desa yang mulai asik bersosialisasi lagi. Sambil dengar Feor jelaskan aliansi, Sera melihat kehangatan ibu asuh bayi bareng pimpinan suku yang rukun, bikin dia sadar kenyataan pahit kalau selama ini dia cuma dimanfaatkan oleh propaganda bohong negaranya. Sera coba bertanya serius soal ancaman militer negaranya. Tapi yang bikin dia makin sinis adalah reaksi semua tetua yang malah tertawa meremehkan sebelum akhirnya Feor mencoba buat menenangkan suasana pesta tersebut. Tawa itu mereda pas Feor tegaskan niat kalau posisi netral aliansi ini nggak bisa diganggu-gugat karena mereka lagi fokus menghadapi musuh sesungguhnya yang jauh lebih mengancam dibanding sekedar urusan manusia. Feor lanjut jelasin kalau musuh mereka sebenarnya adalah Finns. Bikin Serafina menyimak serius sampai rahangnya hampir jatuh pas dengar eksistensi makhluk yang selama ini disembunyikan sama manusia. Suasana jadi tegang banget, sampai akhirnya Berit teriak riang buat memecah suasana suram, bikin warga desa kembali bersulang dan ngerayain Serafina sebagai pengantin dengan penuh semangat. Para kurcaci sama elf malah makin jadi nggodain Serafina soal momongan sampai dia kewalahan. Sementara Feor cuma bisa ketawa lepas sambil ngelihat pemandangan pesta yang benar-benar terasa hangat. Serafina melongo pas Ix jelasin sihir di pedang barunya. Apalagi ngelihat para peri menari yang bikin doktrin militer di kepalanya perlahan mulai runtuh berantakan. Pagi pun tiba dan Serafina bangun dengan kepala nyut-nyutan gara-gara mabuk berat semalam. Dia kaget setengah mati pas sholat tiba-tiba muncul dengan wajah datarnya yang sangat ikonik. Buat mastiin semua ini bukan mimpi, Serafina langsung nyabut pedangnya, tapi malah dibuat mematung pas ngelihat sosok pria tampan tanpa janggut muncul yang ternyata adalah wajah asli si Feor. Serafina langsung tersedak roti pemberian Sola yang ternyata daging naga. Bikin suasana romantis bareng Feor tadi langsung berubah jadi momen makan siang yang sangat rusuh. Pas lagi asik makan, Feor bilang kalau ada tamu spesial yang nyariin dia. Sampai mereka jalan ke pusat desa buat nemuin seorang wanita yang udah berdiri nunggu di sana. Wanita hamil itu nyambut dengan senyum lebar penuh kerinduan. Sementara Serafina cuma bisa melongo kebingungan karena benar-benar nggak ngenalin siapa sosok yang ada di depannya saat ini. Pikiran Serafina langsung melayang ke masa lalu pas dengar nama Naelea. Ingatan soal ksatria muda berbaju zirah yang dulu bertempur bareng dia di medan perang mendadak muncul kembali. Serafina gemetar ingat tebasan maut itu. Dia syok karena yakin bawahannya udah mati. Tapi Naelea justru berdiri di depannya sambil kasih senyuman yang sangat tenang. Naelea cuma tertawa geli ngelihat mantan komandannya yang kaku kayak batu. Dia pun langsung ajak Serafina masuk ke rumahnya buat ngobrol santai sambil nyiapin air panas di perapian. Serafina duduk merenung pas dengar kalau suami Naelea adalah musuh yang dulu mengalahkannya. Bikin dia sadar kalau selama ini kerajaannya udah membohongi dia soal kekejaman kaum barbar. Naelea mulai membuka obrolan santai, tapi rahang Serafina mendadak jatuh saat mendengar fakta soal umur Feor yang sebenarnya jauh lebih muda. Sampai-sampai dia gemas menarik pipi pria itu karena tidak percaya. Naelea gantian membocorkan umur asli Serafina yang membuat Feor langsung tertawa sangat lepas. Meski wajah sekretaria itu berubah galak menakutkan, Feor justru memuji kematangan Serafina dengan tatapan yang sangat tulus dan jujur. Serafina menjadi makin kesal karena terus digoda sampai pipinya memerah hebat. Akhirnya dia bersikap defensif dan mengancam menolak rayuan itu pakai pedang, membuat Feor seketika terdiam melihat ujung mata pisau di depannya. Bukannya takut, Feor justru menunduk hormat untuk minta maaf secara formal. Serafina pun luluh dan menerima maaf itu dengan tenang sebelum Naelea mulai memberikan analisis tajam soal duel maut mereka di masa lalu. Pikiran Serafina melayang ke masa lalunya saat duel maut itu terjadi. Feor mendesaknya sangat kuat menggunakan serangan tombak, apalagi wujud iblisnya yang mengerikan terus menghujam pertahanan Serafina tanpa memberi ampun sedikit pun. Sambil merendah, Feor mengakui kalau kualitas senjatanya lah yang menolongnya menang. Naelea pun memuji skill Serafina yang hebat, membuat sang satria terdiam merenungkan analisis pertempuran yang dulu hampir merenggut nyawanya dengan sangat brutal.
Tiba-tiba Feor menutup wajahnya karena sangat tersipu malu digoda istrinya. Serafina yang melihat sisi polos itu mendadak terpesona, hingga wajahnya pun ikut merona merah hebat karena melihat senyum tulus sang mantan musuh. Suasana cair itu buyar saat Vidal datang menggendong putrinya. Dia menyapa ramah sahabatnya, sementara Serafina langsung menegakkan punggungnya untuk menyapa pria itu dengan sikap sopan, meski Feor sempat protes soal nama panggilannya. Serafina menatap haru reuni keluarga kecil itu, tapi seketika bayangan medan perang berlumuran darah melintas. Keteguhan hatinya goyah saat melihat kebahagiaan musuhnya yang ternyata manusia biasa, penuh cinta yang sangat hangat dan damai. Karena terlalu jujur memuji keindahan keluarga itu, Serafina langsung kaku membeku saat Vidal mulai menggodanya. Wajahnya merona merah karena malu, hingga dia terpaksa mengalihkan pandangannya agar tidak ketahuan sedikitpun oleh mereka semua. Setelah itu, Serafina melangkah keluar untuk menatap danau dengan raut merenung. Dia mulai mengingat kembali berbagai wujud monster dan prajurit perbatasan yang selama ini dianggapnya hanya sebagai binatang buas yang sangat haus darah. Serafina sadar musuh yang dibunuhnya pun punya keluarga tercinta. Dia menunduk diselimuti rasa bersalah, hingga akhirnya dia memutuskan untuk membuang jauh-jauh seluruh dendam masa lalunya yang selama ini membelenggu hati nuraninya yang terdalam. Dengan tatapan penuh tekad, Serafina menatap langit malam dan berjanji akan mengubah dunia tanpa pertumpahan darah. Dia berbicara dengan nada kalem namun tegas bahwa kini dia bertarung demi melindungi setiap kehidupan yang ada. Walaupun hatinya bergetar, Serafina tetap menegaskan penolakannya karena tugas bangsawan. Feor pun mendengarkan alasan itu dengan tulus. Meski Serafina tiba-tiba menjadi sangat gugup dan tersipu malu saat menyadari debaran jantungnya yang semakin kencang. Akhirnya Serafina mengakui ketertarikannya dan berjanji akan menjadi pendamping Feor jika waktunya tepat. Melihat Feor kegirangan luar biasa, Serafina kembali memarahinya karena salah tingkah, meski hatinya merasa sangat lega dan bahagia untuk kedepannya. Tepat setelah perdebatan kecil di bawah langit malam itu, suasana berubah drastis saat Malchus memimpin pasukannya menyusuri hutan sambil memarahi mereka karena terdengar gerakan aneh yang bikin tangan Ksatria gemetar mencabut pedang. Ternyata itu hanya rusa liar kecil yang melompat keluar, membuat Malchus tersenyum sombong sambil pamer buku sihirnya saat Ksatria menatap cemas memikirkan persediaan makanan mereka yang kian menipis sekarang. Akibatnya, Malchus melempar tatapan mata tajam sebelum kompas sihirnya bercahaya. Lalu dia tersenyum psikopat saat mengonfirmasi target buruan mereka adalah Serafina tepat ketika seluruh pasukan kembali bergerak memasuki hutan. Setelah momen aksi menebas kayu itu, Serafina tersenyum puas sambil berdiri gagah di pekarangan. Bahkan dia mengangkat pedang memberikan pembenaran atas kekuatannya saat Cersei menatap serius untuk menganalisa perilakunya. Pikiran Serafina melayang ke masa lalunya saat mengeluh rindu berperang. Dia langsung mati kutu disindir malas mengurus rumah oleh kakeknya yang dulu selalu memanjakan cucu kesayangannya tersebut. Lamunan itu buyar saat Serafina menoleh antusias ke arah jalanan, melihat rombongan ksatria mendaki bukit. Ternyata itu Master Feor yang melambaikan tangan bersama peri imut Viufumek yang hinggap di bahunya. Nggak lama setelah itu, gadis kecil di sampingnya tertawa jahil melihat Serafina, tersipu malu menutupi kesenangannya. Tepat ketika pemimpin desa tertawa akrab menyuruh Cersei berlari menyiapkan segala peralatan tempur. Tapi rupanya saat peti bambu terbuka, Serafina hanya bisa terdiam memegang helm kristal yang rusak, sementara Cersei terlihat sangat kerepotan mengangkat pelindung dada logam miliknya yang sangat berat tersebut. Melihat cirah perak yang mempesona itu, para prajurit langsung ternganga saat Serafina dengan bangga mendeklarasikan gelarnya sebagai si helm kristal sambil mengangkat tinggi pedang kayu miliknya yang disambut sorakan meriah. Sambil berpose menantang, Serafina mengingatkan aturan duel santai saat peri kecil melayang menjadi wasit, tepat ketika Raham dengan berani menerjang maju mengenakan zirah peraknya. Namun di luar dugaan, Raham langsung terpelanting jauh karena tepisan pelan Serafina. Bahkan ayahnya yang berniat balas dendam pun ikut tumbang, membuat wanita itu merinding melihat kelakuan konyol keluarga tersebut. Seketika suasana berubah haru saat Sero maju pelan dengan mata berkaca-kaca untuk berterima kasih. Karena teringat siluet ksatria pahlawan yang membunuh kadal raksasa demi adiknya, membuat Serafina tertegun menyadari koneksi mereka. Dampaknya, Sero nekat menutup pelindung wajahnya dan menerjang agresif, namun dia pun jatuh telentang tak berdaya hingga membuat penduduk desa lainnya gemetar ketakutan melihat kehebatan pedang kayu milik sang ksatria. Melihat kehebatan itu, Feor mendadak ambil alih dan bersiap memegang pedang kayunya sendiri.
Dia memasang kuda-kuda penuh percaya diri buat menguji sejauh mana kekuatan sejati ksatria legendaris di depannya. Sementara Serafina membalasnya dengan tatapan tajam yang dibalut aura biru pekat. Saat duel dimulai, Tevye asik menjelaskan filosofi kekuatan batin pada si bocah yang menyimak dengan sangat serius. Peri itu bilang kalau pertarungan level tinggi ini didorong oleh tekad murni, bukan cuma sekedar fisik. Tepat saat kedua ksatria itu mulai beradu pedang dengan sengit. Akibatnya, benturan pedang kayu terdengar sangat keras saat Serafina dan Feor saling menangkis serangan dengan kecepatan sangat tinggi. Mereka berbalas tebasan yang brutal, seolah-olah sedang memamerkan kelas komandan elit yang gak mau mengalah. Sementara penjelasan Tevye soal tekad batin terus berlanjut. Bocah itu sampai tertegun melihat kilatan energi biru dan merah yang menyelimuti pedang mereka. Dia pun mengangguk paham saat Tevye tersenyum puas melihat teorinya terbukti nyata di depan mata. Tapi karena cuma terbuat dari bahan kayu biasa, pedang mereka akhirnya hancur berkeping-keping dan pertandingan pun berakhir seri. Serafina tersenyum puas sambil menatap sisa pedang patahnya, sementara Feor malah membuka helmnya lalu tertawa terbahak-bahak merasa sangat lega dengan hasil latihan tersebut. Nggak lama setelah itu, kedua ksatria ini malah bercengkerama santai layaknya teman lama yang sudah tidak bertemu bertahun-tahun. Feor menunjukkan senyum yang sangat ramah, sementara Serafina tertawa ceria yang membuat si bocah cuma bisa melongo melihat keakraban mendadak para petarung hebat tersebut. Tapi ketenangan itu langsung buyar saat seorang kakek pembawa pesan datang dengan wajah pucat pasi. Dia berteriak panik mengabarkan ada naga raksasa yang terluka sedang bergerak menuju desa, membuat Feor langsung memasang ekspresi tegang, sementara Serafina terperanjat mendengar kabar darurat itu. Tanpa buang waktu, mereka segera menelusuri hutan lebat untuk mengintai keberadaan naga liar yang perilakunya terasa sangat ganjil. Feor dan Serafina terus mengawasi dengan waspada, karena seharusnya naga punya insting kuat buat menjauhi pemukiman manusia kalau tidak ada alasan yang mendesak. Pikiran Feor melayang ke masa lalunya saat mendengar laporan kecurigaan soal naga-naga yang sengaja diserang manusia. Transisi wajah tegangnya menunjukkan kalau dia mulai menghubungkan pola perburuan aneh ini dengan rentetan amukan monster yang terjadi belakangan ini di sekitar pemukiman warga desa. Lamunan itu buyar saat naga Mori Suberi berkaki 6 benar-benar muncul dan langsung meronta ganas. Feor segera memberikan instruksi tegas kepada pasukannya untuk menjerat leher monster itu pakai tambang besar, karena mustahil bagi mereka kalau harus melawan makhluk raksasa tersebut secara frontal. Tepat saat itu, Serafina melompat tinggi dan melayangkan tebasan udara mematikan yang sanggup mengoyak sisik keras si naga. Untungnya, Feor sangat sigap menangkap tubuh Serafina agar tidak jatuh akibat guncangan ekstrim saat monster itu meronta-ronta hebat menahan rasa sakit yang luar biasa. Begitu naga itu tumbang, Feor mulai menjelaskan anatomi ras naga kuno ini sambil menatap kepalanya yang masif. Dia ingin Serafina paham kenapa serangan monster ini terasa sangat tidak masuk akal dan berbeda dari perilaku naga liar yang biasa mereka temui. Serafina sampai ternganga takjub saat membayangkan leluhur naga ini konon bisa terbang bebas di angkasa luas. Baginya, sejarah sihir kuno sangat membantu untuk mengenali adanya kemungkinan campur tangan manipulasi kekuatan asing dari luar yang mempengaruhi naga malang tersebut. Yang gak disangka, prajurit malah menemukan luka bakar ajaib yang sama sekali tidak berbekas jelaga di tubuh naga itu. Feor langsung membungkuk untuk memeriksa lebih teliti, menyadari ketiadaan reaksi api normal ini menandakan adanya penggunaan kekuatan sihir artifisial murni yang sangat mematikan. Dampaknya, Feor menyimpulkan kalau ini adalah ulah sihir mematikan Brijutsu dan curiga ada intervensi dari pasukan barat. Dia langsung menatap Serafina buat meminta jawaban karena sihir destruktif semacam itu sangat asing bagi orang-orang timur dan hanya dikuasai oleh ksatria dari kerajaan asal wanita itu. Tebakan itu seketika memicu memori Serafina tentang ritual pendeta Kamoneras dan Biarawati dengan sihir penyembuh yang dia kenal. Kini dia menatap penuh keraguan, menyadari kalau Ordo yang mengejarnya kemungkinan besar menyimpan kekuatan gelap yang jauh lebih mengerikan dari apa yang dia bayangkan. Tevye tiba-tiba muncul dengan wajah panik membawa peringatan darurat, membuat jantung Serafina seolah merosot, sementara Feor langsung berteriak memberikan instruksi agar seluruh pasukan segera bersiap menghadapi ancaman yang mendekat. Pikiran Feor melayang ke masa lalu saat dia menjelaskan soal stagnasi alam yang mengerikan sambil mengenakan helm naganya. Teringat bagaimana bayangan gelap Malchus mulai meracuni dunia ini dengan sihirnya. Saat para ksatria pirang mulai tumbang, Malchus justru tersenyum puas sambil merapal mantra dari buku sucinya yang bersinar terang. Sebuah memori kelam yang kini menghantui langkah rombongan Serafina menyusuri hutan. Lamunan itu buyar saat mereka menemukan bangkai monster yang hangus.
Dan tiba-tiba, Malcius muncul dengan senyum sinis yang membuat bulu kuduk Serafina berdiri seketika karena kaget melihat keberadaannya. Serafina mencoba bicara baik-baik untuk meredam suasana, tapi Malcius justru menunjuk mereka dengan penuh amarah sambil menghina orang-orang timur sebagai sekumpulan barbarian yang sama sekali tidak mengerti hukum suci kerajaan. Malcius malah makin menjadi-jadi dengan melemparkan tuduhan palsu yang menginjak-injak harga diri Serafina, membuat gadis itu gemetar menahan emosi sebelum sang pendeta kembali menyiapkan sihir penghancurnya yang sangat mematikan. Setelah melihat pancaran sihir itu, Serafina sadar kalau inilah penyebab luka naga sebelumnya. Sementara Feor langsung menghardik Malcius karena telah lancang mencuri esensi kehidupan alam demi memuaskan kesombongan kekuatannya. Meskipun Serafina sudah memohon dan Feor menawarkan jalan damai, Malcius tetap keras kepala menolak mentah-mentah semua itu dengan tatapan mata yang sudah terlihat sangat haus akan darah dan kehancuran. Tanpa peringatan, Malcius melepaskan tembakan sinar putih raksasa yang meledakkan seluruh area, membuatnya tertawa sombong karena yakin kalau Feor sudah hangus terpanggang menjadi abu di balik kepulan asap yang tebal. Tapi begitu asap menipis, rahang Malcius seolah mau copot melihat Feor tetap berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Bahkan pria tua itu melangkah santai sambil memberikan tatapan menantang yang sangat meremehkan. Karena sudah benar-benar kehilangan muka, Malcius meronta histeris dan memaksakan sihirnya hingga menciptakan pusaran ungu yang menyedot nyawa tumbuhan di sekitarnya sampai kering kerontang demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Malcius kaget setengah mati karena tentakel monster tiba-tiba muncul dan malah melilit tubuhnya sendiri. Tepat saat Feor menarik pedang besarnya untuk menahan langkah Serafina agar tidak mendekati kekacauan tersebut. Akhirnya tubuh sang pendeta tertelan sepenuhnya oleh kegelapan dan berubah menjadi sosok Fiend raksasa bermata banyak yang sangat mengerikan, meninggalkan Serafina yang hanya bisa menatap ngeri pada ancaman bencana ini. Situasi langsung berubah kacau saat sosok Fiend bertentakel raksasa tiba-tiba muncul dan menyergap Malcius yang lengah, membuat Sera membeku ketakutan, sementara Feor berteriak memperingatkan tentang bahaya mengerikan di depan mata mereka. Dengan tatapan tajam, Feor menyarankan agar Malcius dibunuh saja demi keselamatannya. Namun para ksatria pirang malah nekat menyerang monster itu, hingga tentakel besarnya mulai mengamuk membalas serangan mereka dengan beringas. Melihat pengawalnya tewas, Malcius menangis histeris saat lilitan tentakel itu semakin kuat menghisap jiwanya sambil memaksanya melihat kembali kenangan paling traumatis dalam hidupnya, yang kini dipenuhi dengan jeritan penderitaan yang memilukan. Sera tak mau diam saja. Dia langsung menerobos perintah Feor dan menebas tentakel penghalang menggunakan pedang bercahaya birunya dengan penuh tekad membara. Tapi sialnya, Sera justru tertangkap tentakel saat mencoba meronta melepaskan diri. Untungnya, auman Sonic Feor langsung menggelegar menyelamatkannya hingga gadis itu bisa kembali bangkit berdiri dengan sigap demi melanjutkan perlawanan. Tanpa disangka, para prajurit Beastman seperti Gamelan dan Raham maju bergabung membantu sebagai bentuk balas budi, membuat mata Sera berkaca-kaca sambil tersenyum haru melihat dukungan pasukan yang kini bersiap tempur. Feor segera membagi tugas agar pasukannya menjadi pengalih perhatian, sementara Sera mengangguk paham dengan senyum penuh percaya diri tepat saat sang master kembali mengaum keras untuk memulai serangan pamungkas mereka. Akhirnya monster itu hancur berkeping menjadi debu cahaya, dan Sera dengan sigap menangkap Malcius di udara sebelum mendarat dengan selamat di tanah lapang. Begitu terbangun di dalam penjara, Malcius langsung berdoa dengan putus asa. Namun dia malah menjerit histeris saat melihat Feor dan gadis satria itu tiba-tiba datang menghampiri sel tahanannya yang dingin dan gelap. Sang pendeta terus mengancam dari balik sel dengan nada sombong. Padahal wajah lelah Feor menunjukkan kalau dia sama sekali tidak peduli, meskipun Malcius sedang marah besar dan terus melontarkan berbagai makian. Feor kemudian meminta bantuan Sera untuk menangani tawanan itu. Tapi wajah Sera malah memerah padam karena merasa malu melihat kelakuan Malcius yang sangat mirip dengan sifat sombongnya saat baru pertama tiba. Sera segera memotong pembicaraan dan menjelaskan niatnya untuk menetap di sana. Apalagi setelah menyadari betapa besarnya bantuan tulus para Beastmen saat menyelamatkan nyawa mereka. Mendengar itu, mereka semua ternganga kaget saat Malcius menangis histeris sambil menuduh Sera sudah dicuci otaknya. Sampai-sampai ksatria itu hanya bisa menghela napas panjang melihat drama konyol sang pendeta yang malang. Malcius masih saja meraung-raung di balik jeruji sambil meratapi nasibnya sebagai ksatria malang.
Namun, suasana mendadak suram saat dia menyebut nama Wisteresia, membuat Serafina tertunduk lesu dengan raut wajah yang sangat terluka. Tak lama kemudian, Feor masuk memotong perdebatan sengit mereka dengan wajah datarnya yang khas. Tanpa basa-basi, kakek bermata kuning ini menjatuhkan bom kenyataan bahwa sosok legendaris Wisteresia sebenarnya adalah ibu kandungnya sendiri. Akibat pengakuan gila itu, mereka pindah ke gubuk untuk menenangkan diri sejenak. Serafina mencoba mencerna segalanya sambil mendengarkan penduduk. Tapi Malcius malah marah-marah tak percaya dan menuduh kakek itu hanya membual. Serafina membalas argumen Malcius dengan sangat logis, sampai pria itu pusing. Tapi dia langsung salah tingkah saat ditanya soal hubungannya dengan Master Feor. Di tengah pembicaraan serius soal misi, pandangan Serafina mendadak kosong karena teringat memori masa kecilnya. Matanya mulai berkaca-kaca karena rasa rindu yang mendalam pada sosok mentor hebat yang sangat dia puja itu. Tiba-tiba saja seisi gubuk merinding saat merasakan kehadiran aura yang sangat luar biasa kuatnya. Tak lama berselang, seorang wanita berpakaian suku barbar melangkah masuk dengan gaya santai yang bikin semua orang membeku. Ketegangan itu mencair saat si wanita misterius tersenyum nakal dan memanggil nama lengkap Serafina. Begitu mengenali suaranya, tangis Sera pecah karena sosok barbar di depannya ternyata adalah Wisteresia yang selama ini dicari. Momen haru itu hancur saat Wisteresia mulai bertingkah liar dan menggoda Sera. Malcius pun langsung melongo tak percaya melihat pahlawannya ternyata sangat mesum. Feor berusaha melerai kelakuan ibunya, tapi Wisteresia justru menyerang balik dengan membongkar rahasia asmara putranya. Sontak saja, Feor berteriak karena sangat malu. Sementara Serafina hanya bisa marah demi mempertahankan harga diri mereka. Malcius yang masih berharap segera menanyakan soal status suci mereka demi membela sekte miliknya. Sialnya, Wisteresia malah tertawa terpingkal-pingkal sambil mengejek habis-habisan segala aturan konyol yang selama ini diagung-agungkan oleh ordo tersebut. Setelah puas tertawa, Wisteresia menatap Serafina dengan bangga karena berhasil meraih kemenangan besar. Tak ingin drama berlanjut, Feor pun segera mengajak mereka semua untuk keluar dan bergabung dalam perayaan yang sudah disiapkan. Rombongan pun tiba di pantai yang sangat meriah. Menatap monumen naga raksasa, Serafina akhirnya bisa tersenyum lebar karena merasa sudah menemukan tempat pulangnya. Serafina langsung terpaku melihat cara warga desa memotong hasil buruan besar dengan sangat terampil. Rasa hormatnya pun perlahan menggantikan prasangka buruk yang selama ini dia simpan terhadap kaum Beastmen tersebut. Begitu aroma daging panggang menyengat hidungnya, dia tak tahan lagi dan langsung menggigit potongan besar sambil mengunyah nikmat sampai matanya terpejam saking lezatnya hidangan desa yang luar biasa itu. Master Feor kemudian menyodorkan sate daging spesial berlapis saus yang bikin Serafina sangat terkejut, sampai-sampai pikirannya melayang jauh ke angkasa karena rasa gurih yang meledak hebat di dalam mulutnya. Tepat saat asik mengobrol, Wisteresia muncul menyodorkan semangkuk arak kristal bening yang aromanya sangat kuat dan menggoda iman siapapun yang mencium bau harum cairan tersebut. Wisteresia terus menggoda muridnya untuk mencoba minuman itu, dan karena merasa sangat aman di lingkungan baru ini, Serafina langsung menenggak habis seluruh arak tersebut sekaligus tanpa ragu sedikit pun. Akibatnya wajah Serafina langsung memerah padam, dan dia mulai bertingkah sangat konyol. Pemandangan memalukan ini sukses membuat Malcius yang melihatnya dari kejauhan merasa ngeri sekaligus kecewa pada sosok pahlawannya. Di sisi lain, Malcius awalnya mencoba tetap tegang dan menolak kebaikan warga desa. Tapi rasa lapar yang menyiksa akhirnya membuat dia nekat merebut daging panas hingga tangannya hampir melepuh. Sambil duduk di tanah, dia mulai mengunyah pelan dan akhirnya terpaksa mengakui kalau masakan kaum yang dia benci ini rasanya sungguh lezat di lidahnya. Pikiran Malcius melayang ke masa lalunya saat melihat teman-temannya mati mengenaskan. Rasa bersalah langsung menghantamnya karena dia merasa sangat berdosa bisa menikmati makanan enak di tengah duka yang sangat mendalam. Lamunan itu buyar saat dia mendapat teguran keras dari seorang wanita Beastman yang memintanya agar lebih bersyukur karena nyawanya masih selamat daripada terus meratapi nasib di tengah kemeriahan pesta desa. Sementara itu, Serafina sedang bersantai di tepi danau sambil bersandar pada gurunya, menikmati ketenangan yang sudah sangat lama tidak dia rasakan setelah melewati berbagai peperangan besar yang sangat melelahkan. Tapi suasana damai itu seketika hancur saat Wisteresia mengungkapkan kalau kalung emas di leher Serafina adalah simbol pertunangan, membuat gadis ksatria itu langsung berteriak panik karena merasa sudah terjebak pernikahan. Menanggapi protes itu,
Wisteresia dengan enteng menceritakan sejarah tradisi mereka, yang lebih memilih menggunakan kalung daripada cincin, penjelasan yang justru membuat mata Serafina melotot kaget, menyadari aturan liar desa tersebut. Wisteresia mulai bercerita bahwa desa ini menyimpan sejarah kelam, di mana penduduknya sering menculik tentara musuh untuk dijadikan tawanan. Sebuah pemaparan yang perlahan meruntuhkan stereotip satria manusia tentang musuh alami mereka. Ternyata benih cinta tumbuh di antara para tawanan hingga tercipta komunitas baru yang harmonis, menyatukan perbedaan ras lewat ikatan pernikahan unik yang menjadi pondasi perdamaian di desa ini. Karena tak ada lagi batasan ras, Wisteresia memberikan restu penuh dan mendorong Serafina untuk mulai mencoba membuka hatinya kepada Feor, tawaran yang tentu saja membuat wajah muridnya itu langsung memerah padam. Serafina menunduk dalam karena merasa sangat berdosa memikirkan asmara di saat dunia luar masih menderita. Doktrin sebagai alat negara membuatnya sulit menerima kenyataan kalau dia juga berhak untuk bahagia. Wisteresia langsung menghentikannya dengan pedas dan menyebut kalau sikap sok suci itu justru egois, karena Serafina mengabaikan keinginannya sendiri hanya demi menuruti standar moral yang diciptakan oleh pihak kerajaan semata. Sambil mengusap kepala muridnya, sang guru mengingatkan kalau kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Cukup dengan bisa menikmati makanan yang lezat saja, sudah lebih dari cukup untuk membuat hidupnya terasa sangat berarti. Setelah ditinggal sendirian untuk merenung, ketenangan Serafina kembali terusik saat Feor tiba-tiba muncul dan berlutut di sampingnya dengan ekspresi wajah yang terlihat jauh lebih serius daripada saat pesta tadi berlangsung. Ia menyebut istilah menakutkan pembersihan besar-besaran dan berjanji akan menguak konspirasi rahasia dunia mereka seutuhnya besok pagi. Memberikan tantangan baru yang membuat Serafina merasa petualangan ini masih sangat jauh dari kata berakhir. Sarah terlelap setelah mendengar janji Feor soal pembersihan besar-besaran. Namun dalam tidurnya ia malah melayang di air gelap, terbangun dengan wajah bingung melihat sekeliling sampai akhirnya sebuah cahaya muncul mendadak. Dari cahaya itu muncul mata naga yang menatap tajam dan berbicara memanggil namanya. Membuat Sarah ternganga melihat sosok naga tersebut sampai akhirnya dia terbangun kaget dari tempat tidur dengan napas memburu. Masih memegang kepalanya yang pusing, Sarah malah dijepit peri hijau kecil yang berisik sebelum kedatangan wanita hamil berjubah bulu membuatnya makin pasrah sambil menatap bintang malam dengan pandangan yang cukup kosong. Paginya, Malthius mengintip desa dengan ngeri melihat monster tanaman. Sementara peri hijau dan gadis suku itu cuma menatap datar melihat ketakutan konyol sang biarawati. Karena itulah biarawati itu protes penuh amarah soal logika dunia ini. Tapi Cersei malah mengetuk dahi menyindir kepicikannya. Tepat saat Feor dan rombongannya tiba menghentikan perdebatan sengit mereka berdua. Di sisi lain, elf pirang tadi memberikan nasihat elegan soal dosa yang bikin Malthius bingung. Meski begitu, dia tetap berdiri angkuh bertolak pinggang saat Feor mulai menanyakan siapa sebenarnya nama asli biarawati sombong ini. Tapi ternyata Malthius mendadak kaku dengan mulut terbuka karena sadar ingatannya benar-benar hilang. Melihat itu, Sarah langsung menatap terkejut sekaligus panik, menyadari betapa parahnya kondisi amnesia yang dialami oleh temannya tersebut. Malthius sampai pingsan dengan roh melayang saat memeras otaknya. Sementara Feor cuma menjelaskan dengan santai soal sihir yang mengunci ingatan wanita malang itu. Sementara itu, Cersei menyindir soal perbudakan gereja yang bikin Malthius murka sampai berteriak histeris dengan urat tegang. Sementara si gadis barbar malah santai menutup telinga, mengejek kemarahan beringas yang meledak-ledak itu. Makanya tanpa basa-basi, Malthius langsung mencekik baju dan mengguncang Cersei secara brutal. Sarah cuma bisa pasrah memijat pelipisnya melihat kegilaan itu, sementara sang raja barbar di sampingnya malah tersenyum geli. Sarah pun membiarkan saja mereka bergulat di tanah saat Cersei mencoba menindih lawannya. Namun Malthius segera membalikkan kuncian dengan beringas hingga membuat gadis barbar itu menangis kesakitan akibat serangan balasan tadi. Mereka berguling di debu sampai Cersei menggunakan gigi hiunya untuk menggigit Malthius, membuat sang biarawati menjerit histeris karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Dampaknya keduanya kehabisan tenaga, sampai Malthius pingsan kaku dengan mata putih. Melihat itu, rombongan elf tertawa riang, dan Feor pun menyetujui saran untuk mandi agar mereka bisa segera membersihkan diri. Tapi di balik rasa sakitnya, Malthius cuma merintih kalah. Sementara Sarah yang tersipu malu, memegang pipi merasa lebih tenang setelah elf di sana memeluknya dengan hangat untuk meredakan suasana yang sempat kacau. Tak lama setelah keributan itu, Feor beri perintah agar rombongan segera mandi. Lalu dalam suasana tenang, gubuk yang remang, wajah serius Cersei mulai terbuka soal masa lalunya, sementara tatapan tenang Serafina menyimak.
Serafina menganalisis taktik militer lewat zirat Cersei hingga membuatnya menatap dengan nanar. Menyadari gadis itu pelarian perang yang akhirnya menunduk wajah sedih sambil menunjukkan wajah tegas loyal kepada tuan barunya sekarang. Sambil menatap langit kayu gubuk, mata biru serius milik sang putri mulai bertanya penuh arti tentang kerinduan kampung halaman. Namun Cersei menjawab dengan santai, seolah semua kepahitan masa lalunya sudah terkubur. Momen haru itu buyar saat bara api perapian meredup dan Malcius terbangun hanya untuk meratap jalan lesu mengekor di belakang sambil berteriak sangat kaget menyadari mereka harus berjalan jauh menuju sungai terdekat. Malcius mendadak syok luar biasa dengan wajah memerah malu tepat saat Cersei mengejek kalau bau badannya sudah mirip bangkai tikus yang membusuk selama berhari-hari akibat tidak pernah mandi selama di hutan. Sambil menutup hidung mengejek, ingatan Malcius mendadak terlempar ke memori hujan lumpur kotor saat jadi tawanan. Keringat putus asa pun mengucur deras sampai Serafina datang untuk hibur sedih yang melanda batin biarawati itu. Begitu sampai di lokasi, mereka bertiga siap untuk mandi dan berdiri kaku air yang dingin. Lalu mulai meregangkan tubuh santai sebelum akhirnya berendam rombongan air jernih untuk melepas penat dan kotoran. Cersei bicara percikan air sambil menjamin wilayah ini aman. Kemudian Serafina sodorkan kain kepada Malcius selagi bicara dengan serius bahwa air mengalir tubuh mereka benar-benar sudah membersihkan segala rasa lelah yang ada. Malcius tetap merengek, wajah sedih dengan ekspresi ketakutan cemas karena trauma naga. Padahal Cersei sudah bersandar santai di tepi sungai sambil menerima kain lembut untuk mengeringkan rambut hitam pendeknya yang basah kuyup. Selesai mandi, mereka menopang dagu handuk sambil duduk bersila api yang hangat. Lalu duduk melingkari hangatnya perapian sambil buka mulut lebar untuk melahap ikan panggang hasil tangkapan tangan lincah Serafina sang putri. Pandangan mereka menengadah lihat elang yang melintas. Membuat semuanya terdiam, tatap burung itu sebelum melanjutkan perjalanan melewati pegunungan hijau, kabut sementara peri kecil terbang memandu arah rombongan menuju lembah di bawah. Wajah Serafina langsung merah padam karena malu saat Tevyew hinggap di kepala dan membual soal rumor kepahlawanannya yang sengaja dibesar-besarkan hingga sang putri merasa sangat canggung saat mulai berdebat dengan kakek Feor. Melihat ekspresi lelah peri yang cuma akting, senyuman lembut Serafina tetap terpancar sambil mereka berjalan santai hutan membawa keranjang logistik. Sementara Feor mulai menjelaskan tabiat bangsa peri yang memang sangat suka membual. Meski tadinya bertolak pinggang lucu dan tertawa sangat keras, candaan Tevyew langsung terhenti saat melihat ekspresi serius Feor di bawah cahaya putih terang yang menyelimuti wilayah hutan yang nampak rusak parah secara misterius. Hutan gersang memutih dengan pemandangan pohon mati tertutup debu langsung menyambut mereka, membuat rombongan terdiam saat mulai jalan masuk padang yang mengerikan ini tanpa ada lagi senyum jahil yang tersisa dari wajah mereka. Malcius bingung tatap debu di tangannya, sementara Feor menatap kejauhan serius, sambil mulai pidato nada serius dengan tampilan tetua bijak yang mendadak terlihat sangat berwibawa di tengah hamparan kematian alam yang gersang. Sambil berdiri tegak batas wilayah, Feor menjelaskan cara energi debu hancur merusak segalanya, membuat Serafina membayangkan aura biru perak kehidupan yang terisap habis tepat saat tangannya mulai mengambil sampel debu putih tersebut. Melihat kelakuan konyol Feor, senyuman tenang elf pun muncul sambil menatap hamparan debu yang luas. Lalu dengan zirah perak berkilau, Karkaroth melangkah maju untuk menjelaskan rahasia sihir kuno yang sebenarnya sedang terjadi. Si elf menunjukkan buku kuning sebagai biang keroknya. Hal ini bikin Alyssa Malcius langsung menjerit histeris sampai harus ditahan Cersei, sementara si telinga panjang itu malah asik membaca isinya. Serafina sempat berdebat sengit soal kegunaan sihir tempur, tapi si elf cuma tersenyum sinis sambil mengangkat tangannya untuk membuktikan bahwa kekuatan alam jauh lebih superior daripada sekedar mantra untuk menghancurkan. Suasana makin tegang saat sosok bertopeng menata tali segel dan memindahkan kristal raksasa, dibantu peri wanita yang meneteskan air suci ke segel kertas untuk menetralisir racun debu putih di tanah. Lantunan mantra kuno si elf membuat seluruh kristal memancar sangat terang. Pemandangan indah yang sukses bikin napas Serafina tertahan saking takjubnya melihat aliran energi murni tersebut. Melihat momentum itu, Feor langsung mencabut pedang besarnya dan mengangkatnya ke tengah pusaran energi merah. Lalu dengan satu hentakan kuat, dia menghujamkan senjata itu ke tanah sebagai penyalur sihir. Akibat hantaman pedang itu, lahan yang tadinya mati mendadak kembali subur hingga membuat Serafina tak kuasa menahan air mata haru melihat keajaiban alam yang muncul tepat di depan matanya sendiri. Tapi yang unik,
Serafina sadar kalau sihir nggak menyelesaikan semuanya secara instan. Buktinya dia sekarang malah asik mengotori sepatunya demi menanam bibit secara manual bersama Feor yang menghampirinya santai. Feor kemudian menjelaskan bahwa kerja keras dan keringat adalah satu-satunya cara melawan ego manusia yang biasanya jadi pemicu munculnya kutukan sulur mematikan seperti ini. Obrolan mereka makin dalam saat Elf menjelaskan kalau sihir perusak punya harga mahal berupa ingatan penggunanya. Sebuah fakta pahit yang akhirnya menjawab teka-teki kenapa Alyssa Malcius bisa mengalami amnesia. Cersei yang melihat kondisi itu langsung melarang Alyssa Malcius menggali memori lamanya. Dia menyarankan untuk fokus merawat masa kini saja daripada harus menderita lagi gara-gara bayangan masa lalu yang kelam. Akhirnya Alyssa mengikhlaskan identitas lamanya demi ketenangan batin. Sementara Serafina mulai membuka hatinya kepada Feor saat senja turun. Mereka duduk bersama menikmati kedamaian setelah melewati hari yang sangat melelahkan. Serafina benar-benar melepaskan gengsi bangsawannya dan merasa jauh lebih bahagia tinggal bersama para barbar. Matanya berbinar cerah seolah baru saja menemukan rumah yang selama ini dia cari. Hari bersejarah itu ditutup dengan pesta barbecue liar yang sangat meriah. Sebuah perayaan hangat yang membuktikan kalau perbedaan kasta sudah nggak ada artinya lagi di antara mereka yang berjuang bersama. Latihan pedang antara Sera dan Resya berlangsung sangat sengit. Membawa semangat pantang menyerah, Sera mengerahkan seluruh kemampuannya menahan rentetan serangan gencar dari calon ibu mertuanya itu dengan sangat berani. Meski sudah bertahan habis-habisan, pertahanan Sera akhirnya jebol juga. Resya tak segan melempar debu ke mata Sera untuk mengakhiri duel tanpa memberikan ampun sedikitpun pada ksatria muda yang malang tersebut. Protes Sera soal kecurangan ditepis mentah oleh Resya yang mengingatkan kejamnya medan perang. Nasihat tegas ini seketika memicu ingatan lama Sera tentang sosok tangguh mentornya yang penuh dengan strategi licik. Pikiran Sera melayang ke masa lalu saat Resya menyamar jadi gadis desa lemah cuma buat memancing para bandit keluar dari sarang sebelum membantai mereka semua tanpa sisa dengan senyum mengerikan. Lamunan itu buyar saat Resya menyadari ada noda kotoran pada kalung emas Sera. Sera mulai panik karena perhiasan itu mendadak macet dan tak bisa dilepas dari lehernya sama sekali meski sudah ditarik. Rupanya kalung itu adalah artefak magis yang hanya bisa terbuka lewat aliran sihir penggunanya. Berkat bimbingan Resya, benda emas itu akhirnya terlepas perlahan saat Sera mencoba memusatkan seluruh pikiran dan energinya. Sayangnya, fakta berikutnya bikin rahang Sera jatuh karena benda itu cuma bereaksi terhadap perasaan cinta sejati si pemakai kepada sang pemberi kalung yang tak lain adalah sosok Feor yang selama ini dikaguminya. Sadar dirinya diam-diam naksir Feor, Sera langsung menampar pipinya keras-keras. Sialnya, kalung itu malah mengunci diri dan menolak dipasang kembali ke lehernya karena aliran sihir cintanya mendadak terputus akibat rasa malu. Karena sudah mentok dan putus asa, Sera akhirnya mengemis solusi kepada Resya. Padahal wanita licik itu cuma ingin mengerjai Sera dengan menawarkan sebuah ritual magis palsu yang syaratnya sangat di luar nalar. Resya mulai memperagakan syarat konyol seperti mendekati target diam-diam sambil menutup matanya. Sera cuma bisa memejamkan mata, menahan malu saat disuruh membisikkan godaan mesra dengan nada wanita dewasa yang sangat menggoda. Meski sempat curiga, penjelasan tegas Resya soal cara kerja sihir primitif sukses bikin Ksatria Tsundere ini percaya kalau dia memang wajib melakukan hal memalukan itu agar kalung emasnya bisa berfungsi lagi. Membayangkan harus menggoda pria barbar yang galak itu, wajah Sera memucat dan ia nyaris menangis histeris. Dia cuma bisa terdiam meratapi nasib apes yang akan segera menghancurkan sisa harga diri ksatria miliknya. Sera akhirnya membulatkan tekad buat lanjut meskipun malu setengah mati. Dia langsung menyambar bak kayu dan berjalan mantap buat melaksanakan ritual konyol itu demi memulihkan kekuatan kalungnya. Sementara itu, Resya justru tertawa licik saat membicarakan niat aslinya menjodohkan putranya dengan paksaan konyol ini di depan Cersei yang hanya bisa menyimak dengan wajah pasrah melihat rencana itu. Resya sangat puas karena manipulasinya berjalan mulus tanpa dicurigai sedikit pun. Sedangkan di sisi lain, Sera mulai mengangkat bak airnya dengan penuh keseriusan seolah-olah dia sedang menjalankan misi militer. Sera memicingkan mata dari atas atap, memantau pergerakan Feor yang lagi asing ngobrol sama warga desa tanpa tahu kalau ada ember air yang siap mengguyurnya dari ketinggian tepat di kepalanya.
Gara-gara aksi ceroboh itu, Sarah langsung kabur terbirit-birit karena menahan malu, meninggalkan Feor yang cuma bisa berdiri membeku sambil mengusap wajahnya yang basah kuyup akibat guyuran air yang mendadak. Masih belum mau menyerah, Sarah mendesak Malsius untuk memberikan informasi baru soal lokasi Feor selanjutnya, menggunakan alasan sumpah ksatria yang kaku hanya untuk menutupi rasa penasaran dan harga dirinya. Di sisi lain, Feor yang sempat mencari Sarah justru dicegat oleh ibunya dan dipaksa duduk manis untuk mendengarkan ceramah panjang lebar mengenai cara memahami hati seorang wanita yang sulit ditebak. Resia menyarankan Feor buat meluluhkan hati Sarah lewat masakan langka, bikin pria barbar itu kebingungan gimana caranya memberikan hadiah yang pas agar sang satria pirang mau membuka diri padanya. Setelah mendapat pencerahan konyol itu, Feor langsung pamit untuk memeriksa ladang. Tapi langkahnya sempat terhenti dengan wajah memerah gara-gara mendengar godaan ibunya yang terang-terangan menjodohkan mereka berdua di sana. Begitu Malsius membocorkan rute perjalanannya, Sarah langsung menyeringai penuh percaya diri. Dia segera melesat pergi dengan semangat membara demi mengejar targetnya agar rencana siraman air kali ini tidak gagal lagi. Sarah melangkah pergi dengan gaya ksatria yang sangat tegap dan gagah seakan mau berangkat perang suci, meninggalkan Malsius yang cuma bisa menggerutu lelah melihat kelakuan ajaib tawanan yang satu ini. Sesampainya di ladang, Feor memandangi bibitnya dengan senyum puas. Gak sadar kalau dari balik dahan pohon di atasnya, Sarah sudah siap beraksi dengan tatapan tajam dan ember air di tangannya. Namun insting tempur Feor ternyata jauh lebih peka. Dia langsung menoleh curiga dan memanggil nama Sarah, membuat ksatria pirang itu berteriak kaget karena rencana pengintaian diam-diamnya ketahuan begitu saja. Karena panik rahasianya terbongkar, Sarah buru-buru menyiram air secara acak lalu kabur secepat kilat. Sementara Feor cuma bisa bengong kebingungan sambil menyandarkan tubuhnya yang lemas di tebing dekat situ. Pantang menyerah, ksatria satu ini terus memaksakan diri dengan berbagai cara aneh, mulai dari menyamar pakai semak-semak sampai mengikuti Feor ke danau terbuka, meskipun usahanya selalu berakhir dengan kegagalan memalukan. Niat hati ingin mengguyur mangsanya dari atas perahu kecil, Sarah malah kehilangan keseimbangan dan jatuh terjembab ke dalam air danau yang dingin, bikin rencananya berantakan total dalam satu kali gerakan. Bahkan saat dia mencoba menyamar menggunakan topi kelinci, Feor yang lagi fokus membidik panah tetap bisa menyadari kehadirannya, memaksa Sarah untuk kembali menelan pahitnya kegagalan dan kabur sambil melambaikan tangan. Melihat kegagalan yang bertubi-tubi itu, Sarah bukannya menyerah, tapi malah makin beringas. Dia memakai kembali topi kelincinya dan bersumpah atas nama ksatria bakal menyelesaikan misi ritual suci ini sampai tuntas. Di sisi lain, Feor justru merasa gundah dan curhat ke Cersei sambil merapikan janggutnya. Dia merasa sedih karena mengira kalau semua gangguan itu adalah tanda bahwa Sarah benar-benar sangat membencinya. Dia benar-benar merenungi nasibnya yang terus ditolak. Sementara Cersei cuma bisa diam tertekan karena harus menyimpan rahasia besar soal sandiwara ritual ini demi keselamatannya sendiri dari kemarahan pria barbar itu. Pikiran Feor melayang ke masa lalunya saat dia menatap Sarah yang tertidur lelap sebagai tawanan. Lalu dengan tangan gemetar dalam kegelapan, dia memakaikan kalung emas itu sebagai simbol pengikat takdir mereka. Lamunan itu buyar saat dia mulai mengasah pisau tulang untuk memasak, lalu mengakui ke Cersei kalau sebenarnya dia cuma takut ditolak kalau bicara jujur soal perasaannya pada sang ksatria pirang. Feor sempat kehilangan harapan, tapi pelayan setianya meyakinkan kalau Sarah sebenarnya sangat peduli, membuat pria itu terkejut, sadar, dan akhirnya menunjukkan senyuman lega sambil mulai bicara serius soal rencananya ke depan. Semangatnya kembali membara. Feor pun menatap hasil tangkapan ikannya dengan penuh tekad. Lalu dia segera memegang pisau dapur sambil sesekali melihat ke jendela, bersiap menyajikan masakan terbaik untuk tunangan tercintanya itu. Di sisi lain, Sarah tiba-tiba mendatangi Cersei dengan wajah penuh ambisi setelah termakan bualan Resia. Dia pun memohon paksa melakukan rencana konyol sampai membuat Cersei terkejut mundur karena merasakan firasat yang sangat buruk. Cersei langsung pucat panik saat membayangkan horor yang akan terjadi, apalagi setelah melihat Sarah mulai melucuti pakaiannya sendiri demi memaksakan rencana gila bertukar baju itu. Akibat samaran itu, Feor benar-benar terkecoh saat melihat sosok bergaun biru di semak-semak. Dia pun membuang keranjangnya demi mengejar gadis itu, tanpa menyadari kalau sosok yang dia kejar sebenarnya bukan Seraphina. Tepat saat berhasil menangkapnya, Feor kaget setengah mati karena salah orang, sementara Cersei buru-buru lari menghindar. Di saat itulah Sarah tiba-tiba melompat dari dahan pohon untuk menyergap Feor dari arah belakang.
Setelah jatuh menindih tubuh Feor, wajah Sera langsung merona merah karena jarak mereka jadi sangat dekat. Dia pun berteriak panik saat menyadari pesona maskulin Feor yang terlihat begitu nyata dari dekat. Untuk menutupi rasa malunya yang meledak, Sera malah menutup mata Feor dari belakang sambil berbisik manja dan menuntut pria itu menebak namanya sekarang. Begitu Feor berhasil menyebut namanya dengan benar, wajah Sera langsung berbinar bahagia. Sementara Cersei cuma bisa melongo pasrah di atas tanah sambil meratapi nasibnya yang terlupakan gara-gara drama pasangan aneh ini. Tapi rupanya ritual itu gagal total karena kalung emasnya tidak mau aktif, membuat Sera berteriak frustrasi dengan wajah konyol sambil membeberkan rahasia soal instruksi ritual yang dia dapatkan dari Resya tadi. Feor yang awalnya heran parah akhirnya sadar kalau ibunya sengaja memberikan instruksi sesat untuk mengerjai mereka. Dia pun cuma bisa menghela napas kecewa melihat tunangannya yang masih tersipu malu karena dibohongi. Setelah momen memalukan itu, mereka berkumpul untuk makan malam, di mana Feor mencoba menegur ibunya, tapi Resya malah asyik minum teh dan tertawa santai sambil menyuruh anak laki-lakinya itu segera makan. Di luar dugaan, Sera justru berlutut merunduk untuk meminta maaf. Karena menyadari sikapnya yang terlalu egois, dia pun mengakui kalau selama ini dia memang punya bias pemikiran sendiri. Melihat ketulusan Sera, kepalan tangan Feor yang sempat tegang akhirnya melemas dan dia pun tersenyum memaafkan. Suasana yang tadinya kaku berubah menjadi sangat hangat karena rasa sayang yang kembali menguat. Mumpung suasananya lagi enak, Feor memberanikan diri mengajak Sera pergi ke tempat sepi untuk kencan privat. Sementara Resya cuma bisa memberi kedipan nakal melihat wajah anak dan calon menantunya yang kikuk. Mereka akhirnya berdiri berhadapan di sebuah jembatan kayu yang sunyi. Di sana, Feor meminta izin meminjam kalung emas itu untuk memulai prosesi yang asli, tanpa gangguan usil dari siapapun di sekitarnya. Meski sempat ronta salah tingkah sampai berteriak kaget, Sera akhirnya jujur mengakui perasaannya, membuat pertahanan Sunderenya runtuh seketika saat melihat ketulusan di mata pria yang sangat dicintainya. Karena sudah mendapat restu tulus, Feor pun mulai melafalkan mantra kuno sampai kalungnya memancarkan cahaya magis yang sangat terang, membuat Sera hanya bisa menatap takjub saat energi pusaka itu mulai bangkit. Di tengah ledakan cahaya ilahi, Feor memasangkan artefak itu ke leher Kera dengan sangat lembut, hingga kalungnya perlahan membengkok mengikuti lekuk tubuh sang gadis sebagai tanda kalau mereka sekarang sudah terikat sah. Setelah cahaya emasnya mulai meredup, Feor membelai kalung di leher Sera sambil bicara dengan sangat kalem. Dia meminta kemurnian cinta gadis itu sebagai jaminan kalau dia akan selalu menjaga dan melindunginya selamanya. Mata Sera seketika berkaca-kaca saat menahan tangis harunya. Rasa aman yang diberikan Feor benar-benar meluluhkan hatinya hingga dia tak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaan yang meluap di dalam pelukan pria itu. Sementara itu, Resya tersenyum bangga melihat rencananya berjalan mulus, meski Cersei harus jadi korban yang kedinginan sampai pucat. Tapi bagi sang ratu, yang penting urusan perjodohan anaknya sudah beres. Kisah mereka akhirnya ditutup dengan suasana langit malam yang indah, diiringi animasi chibi yang menari-nari merayakan pesta api unggun, seolah menandakan kalau petualangan cinta mereka yang penuh drama baru saja dimulai.